Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor untuk Indonesia menjadi 32%. Padahal Amerika adalah negara nomor 2 tujuan ekspor Indonesia. Tahun 2024, ekspor Indonesia ke sana mencapai 26 miliar dolar Amerika atau sekitar 10% dari total ekspor Indonesia. Ini adalah jumlah yang tidak sedikit. Yang kita khawatirkan adalah dampaknya terhadap ekonomi dalam negeri kita, khususnya ekonomi rakyat kecil yang rentan dan sangat mungkin terpengaruh. Kenaikan tarif ini akan membuat ekspor Indonesia ke Amerika turun. Karena ekspor yang turun, maka permintaan produksi barang-barang ekspor juga akan turun. Dan karena produksi yang turun, pemangkasan tenaga kerja menjadi hal yang tidak dapat dihindari. PHK yang sudah sedemikian parah akan semakin bertambah. Jika ini terjadi, 3 provinsi yang sangat mungkin terdampak adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Karena dari ketiga wilayah inilah paling banyak asal produk-produk ekspor tersebut. Di sisi lain, gejala tidak sehat ekonomi dalam negeri juga mulai bermunculan. Hutang pinjol jelang Lebaran kemarin telah menembus 78 triliun rupiah. Idul Fitri tahun ini terasa lebih sepi jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Rupiah telah menembus 16.700 per dolar Amerikanya, salah satu yang terburuk di dalam 10 tahun terakhir. Kenaikan tarif impor ini bahkan bisa membuat rupiah lebih anjlok lagi. Harga-harga kebutuhan bisa jadi akan segera ikut naik, dan rakyat kecillah yang paling akan merasakan dampaknya. Makanan sehari-hari, transportasi sehari-hari, pendidikan, kesehatan akan semakin menjadi barang mahal bagi mereka. Pemerintah perlu segera merespon dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Negosiasi untuk menurunkan tarif ekspor ke Amerika perlu diupayakan, sekalipun negara-negara lain telah gagal. Langkah-langkah strategis seperti untuk menjaga nilai tukar rupiah, mencari kemungkinan pasar ekspor yang baru, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan lain sebagainya perlu untuk dijajaki dan segera direalisasikan. Dan alangkah bagusnya jika kita bisa memanfaatkan momentum kenaikan tarif dan ancaman resesi ekonomi ini sebagai peluang untuk memperkuat bangunan kemandirian ekonomi Indonesia, sehingga tidak rapuh dan tergantung pada berbagai faktor eksternal, apalagi ekonomi bangsa lain. Bukankah sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa kemajuan sebuah bangsa seringkali didahului dengan situasi-situasi yang sulit yang memaksa manusianya untuk berpikir progresif dan berani mengambil langkah-langkah baru. Semoga Indonesia dikuatkan di dalam menghadapi ancaman badai resesi ini dan mampu menemukan jalan-jalan baru untuk ekonomi yang lebih kuat di masa mendatang. Dan sebagai masukan yang tulus, kiranya agenda-agenda pemerintah yang tidak terlalu penting saat ini dapat ditunda dan memprioritaskan energi serta pikiran pada permasalahan yang jauh lebih penting ini.